Baik, di sini kita akan membahas soal nomor 1. Pada gambar berikut, garis G sejajar dengan garis H dipotong oleh garis K. Jadi ini garis G dan H sejajar, kemudian dipotong oleh garis K. Nah, kita mencari sudut luar sepihak, berarti langkah yang harus kita lakukan adalah kita cermati sudut-sudut yang berada di luar. Dari gambar ini, bisa kita ketahui sudut yang ada di luar berapa saja, yaitu 1, 4, 5, dan 6. Nah, kalau sudut luar sepihak berarti sudut yang terletak di pihak yang sama di bagian luar ya. Artinya apa? Dari garis ini kan garis K yang menjadi pemotong. Berarti sudutnya itu berada di sebelah kirinya K atau di sebelah kanannya K. Jadi dari soal ini bisa kita analisis sudut 1 dan 5 betul atau tidak? Ini di sebelah kiri, ini di sebelah kanan. Oh, ternyata tidak. Nah, 2 dan 7, 2 terletak di dalam, jelas tidak. Kemudian 4 dan 5. Nah, ini di luar, kemudian di sebelah kanan semua. Oh, berarti jawabannya yang C. Seperti itu. Berikutnya di soal nomor 2. Nilai X pada gambar di atas adalah, nah di sini kita menggunakan perbandingan segmen garis pada segitiga ya, di mana ini X-nya terletak di luar dan yang diketahui adalah di sisi luarnya. Sehingga bisa kita peroleh perbandingannya adalah X per 3,6 sama dengan 7 per 3. Kemudian kita kalikan silang. Sehingga kita peroleh menjadi 3X sama dengan 3,6 dikalikan dengan 7. Nah, kalau kita mencari nilai X sama dengan 3,6 dikalikan 7 dibagi dengan 3. Ini kita sederhanakan, 1, ini 1,2. Oh, berarti 1,2 dikalikan 7 sama dengan 8,4 cm. A. Baik, di soal berikutnya kita diminta untuk mencari panjang AB. Nah, ini merupakan kesebangunan pada trapesium, tapi bisa kita selesaikan dengan cara perbandingan segmen garis pada segitiga juga. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita buat garis bantu dari titik C ini ke bawah. Nah, sehingga di sini terbentuk dua bangun, yaitu jajar ginjang dan bangun segitiga. Nah, di mana pada bangun jajar ginjang itu, sisi yang sejajar memiliki panjang yang sama. Berarti ketika di sini 8 cm, otomatis ini sampai sini 8 cm, ini sampai sini juga 8 cm. Kemudian ini 3 cm, kita tuliskan di sini. Kemudian ini sampai sini 7 cm, berarti ini juga 7 cm. Nah, di sini kita nanti mencari panjang AB. Nah, panjang AB nanti bisa kita peroleh dari panjang ini sampai sini ditambah ini dengan ini. Nah, karena di sini nanti kita membentuk segitiga, bisa kita beri sebuah titik bantuan, di mana misalnya di sini G, di sini H. Nah, berarti nanti kita tinggal mencari panjang HB. Kemudian untuk menentukan panjang AB yaitu AH ditambah dengan HB. Nah, dari sini nanti bisa kita pot menjadi sini H, kemudian ini B, sini G, sini F, sini C. Nah, dari gambar ini tadi panjang EF adalah 9,8, kemudian EG sama dengan 8, maka GF-nya bisa kita peroleh dari 9,8 dikurangi 8, yaitu 1,8. Nah, berarti GF-nya adalah 1,8. Di sini 3 cm, di sini 7 cm. Berarti untuk mencari panjang HB, kita gunakan perbandingan segmen garis pada segitiga yang dalam. Nah, perbandingannya adalah 3/10 sama dengan 1,8 per di sini HB. Nah, berarti kita bisa menentukan panjang HB, tinggal ini kita kali silang. Menjadi 3HB sama dengan
10 kali 1,8. Berarti 3HB sama dengan 18. Maka nilai HB sama dengan 6 cm. Nah, kemudian panjang AB itu bisa kita peroleh dari panjang AH ditambah HB. Berarti panjang AH-nya tadi adalah 8 cm ditambah dengan HB-nya 6 cm. Maka kita peroleh 14 cm. Baik, berikutnya di soal nomor 4, perhatikan gambar berikut. Dari gambar di atas, besar sudut BAC adalah, nah kita diminta untuk mencari besar sudut BAC. Nah, dari gambar ini terlihat kalau sudut BAD itu merupakan sudut siku-siku. Sehingga BAC kemudian ditambah dengan CAD itu adalah 90 derajat ya. Berarti bisa kita tuliskan menjadi 2X kemudian ditambah dengan 3X sama dengan 90 derajat. Nah, ini suku sejenis, berarti 2X ditambah 3X sama dengan 5X sama dengan 90 derajat. Maka nilai X-nya adalah 90 dibagi dengan 5. Maka nilai X-nya adalah 18 derajat. Nah, setelah kita menemukan nilai X-nya, maka besar sudut BAC itu bisa kita peroleh dari 2X. Maka tinggal 2 kali 18 sama dengan 36 derajat. Baik, di soal nomor 5, perhatikan gambar berikut. Besar sudut HIRS adalah, jadi di sini kita nanti mencari besar HIRS di sini ya. Nah, dari gambar ini dapat kita ketahui bahwa sudut PRH adalah sudut lurus. Berarti kedua sudut ini jika kita jumlahkan adalah 180 derajat. Berarti bisa kita peroleh 5X ditambah 20, kemudian nanti ditambah dengan 3X, itu sama dengan 180 derajat. Kemudian 5X dan 3X ini adalah suku sejenis, berarti bisa kita jumlahkan menjadi 8X ditambah 20 sama dengan 180 derajat. Nah, kemudian kita jadikan 0 ya. Maka 8X ditambah 20 dikurangi 20 sama dengan 180 dikurangi 20. Nah, ini menjadi 8X sama dengan 160. Maka nilai X-nya adalah 160, tinggal kita bagi dengan 8, yaitu 20 derajat. Nah, setelah kita menemukan nilai X-nya 20 derajat, kita mencari besar sudut HIRS. Nah, HIRS bisa kita peroleh dari HIRS ini ya, 5X ditambah 20. Nah, ini berarti 5, X-nya kita gantikan dengan 20, berarti 5 kali ditambah dengan 20. Maka jawabannya adalah 120 derajat. Berikutnya di soal nomor 6, perhatikan gambar di bawah ini. Besar pelurus dari sudut KLN adalah, nah kalau kita diminta untuk mencari pelurus dari KLN, berarti jawabannya adalah NLM. Seperti itu ya. Jadi nanti yang kita cari yang di sini. Nah, dari ini kita lihat gambarnya, KLM itu merupakan sudut lurus. Berarti bisa kita peroleh 3X ditambah 15, nanti ditambah dengan 2X ditambah 10, sama dengan 180 derajat. Nah, ini suku sejenis, berarti 5X ditambah ini dengan ini, 25 sama dengan 180. Nah, kemudian kita jadikan 0 menjadi 5X ditambah 25, kemudian dikurangi 25 sama dengan 180 dikurangi 25. Nah, ini menjadi 5X sama dengan 155. Nah, dari sini bisa kita peroleh nilai X-nya adalah 155 dibagi dengan 5, yaitu 31 derajat. Pelurus dari sudut KLN
LN itu sama dengan sudut NLM. Jadi bisa kita cari sudut NLM-nya menjadi 2X ditambah 10. Maka di sini 2 kali 31 ditambah dengan 10. Maka jawabannya ini kali ini 62 ditambah 10, yaitu 72 derajat. Soal berikutnya nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Besar sudut AGF. AGF. Berarti kita mencari sudut yang di sini ya. Nah, ini bisa kita cari dari berbagai sifat yang sudah kita pelajari sebelumnya, di mana ini 105 derajat. Kemudian ini bisa kita tuliskan di sini berdasarkan sifat bertolak belakang. Kalau di sini 105 derajat, maka di sini juga 105 derajat. Kemudian sudut AGF ditambah sudut dari sini itu adalah 180 derajat. Maka sudut AGF ditambah 105 derajat nanti adalah 180 derajat. Ini berdasarkan sifat dalam sepihak. Jadi besar sudut AGF itu sama saja dengan 180 dikurangi 105. Maka besarnya AGF adalah 75 derajat. Berikutnya di soal nomor 8, perhatikan gambar berikut. Besar sudut COD adalah, dari gambar ini bisa kita cermati, kalau kita lingkarkan, ini nanti membuat sebuah lingkaran. Nah, lingkaran itu jumlah sudutnya adalah 360 derajat. Nah, dari situ nanti bisa kita cari nilai X-nya terlebih dahulu. Sehingga dari gambar ini bisa kita peroleh 2X ditambah 3X ditambah 3X ditambah 40 sama dengan 360 derajat. Nah, ini 2X, 3X, dan 3X ini suku sejenis. Bisa kita selesaikan menjadi 8X ditambah 40 sama dengan 360 derajat. Nah, kita buat jadi 0 ya. Berarti ini dikurangi 40, yang kanan juga dikurangi 40. Menjadi 8X ditambah 40 kurangi 40 sama dengan 360 dikurangi 40. Nah, 8X sama dengan 320. Maka nilai X-nya 320 dibagi dengan 8 sama dengan 40 derajat. Nah, setelah kita menemukan nilai X-nya, kita mencari besar sudut COD. Nah, sudut COD itu adalah 2X. Maka sudutnya adalah 2 kali 40 sama dengan 80 derajat. Baik, berikutnya di soal nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Besar sudut ACB. ACB. Nah, dari sini berarti kita nanti menggunakan sifat segitiga ya, di mana jumlah sudut dalam segitiga itu adalah 180 derajat. Di sini sudah ada 45 derajat. Nah, nanti bisa kita cari dari sini. Untuk mencari besar sudut ini kita bisa menggunakan sifat pelurus. Jadi 180 derajat dikurangi 118 derajat sama dengan 62 derajat. Nah, dari sini sudah ada, ini sudah ada, berarti sudut yang di sini bisa kita peroleh dari 180 derajat, nanti dikurangi dengan jumlahnya yang lain, 45 ditambah 62. Sama dengan 180 dikurangi 107. Nah, ini dikurangi ini sama dengan 73 derajat. Jadi besar sudut ACB adalah 73 derajat. Baik, soal berikutnya, soal nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Besar sudut OLM. OLM. Nah, kalau kita perhatikan, OLM itu adalah sehadap dengan LKN. Jadi ini dan ini sama ya. Itu sama saja X ditambah dengan 13. Seperti itu ya. Nah, kemudian
Kalau kita lihat dari gambar ini, bisa kita perpanjang garisnya, bisa kita perpanjang di sini. Dari soal ini diketahui keduanya ini adalah sepihak. Berarti kalau sepihak jika dijumlahkan adalah 180 derajat. Nah, dari situ kita nanti bisa menentukan dan menemukan nilai X-nya. Nah, setelah ketemu nilai X-nya, baru kita substitusi di sini. Nah, jadi dari situ kita peroleh 3X ditambah 7 ditambah X ditambah 13 sama dengan 180 derajat. Nah, ini 3X ditambah X sama dengan 4X, 7 tambah 13 sama dengan 20 sama dengan 180 derajat. Nah, kita jadikan 0 kurangi 20, yang ini nanti juga dikurangi 20, maka 4X ditambah 20 dikurangi 20 sama dengan 180 dikurangi 20. Ini 4X sama dengan 160, maka nilai X-nya adalah 160 dibagi dengan 4, sama dengan 40 derajat. Nah, setelah ketemu X-nya 40 derajat, kita langsung bisa mencari sudut OLM. Nah, OLM adalah X ditambah 13, berarti X-nya kita gantikan dengan 40, ditambah 13, sama dengan 53 derajat.